menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat pagi Tuhan, ku ucapkan doa syukur padamu. Nafas hidup yang Kau beri, anugerah rahmat kasih-Mu. Tahun-tahun pergumulanku berlalu jadi hikmat dalam
hidupku. Kesetiaan yang kau beri telah mengubah jalan hidupku. Sejujurnya ku katakan pada Yesus, ku mengaku dosaku. Sesungguhnya ku berdoa pada Yesus, Tuhan dan Rajaku. Damai dan sejahtera, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Tahun-tahun pergumulanku berlalu jadi hikmat dalam hidupku. Kesetiaan yang kau beri telah mengubah jalan hidupku. Sejujurnya ku katakan pada Yesus, ku mengaku dosaku. Sesungguhnya ku berdoa pada Yesus, Tuhan dan Rajaku. Damai dan sejahtera, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kemuliaan bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja. Tuhanlah Gembala dan Sahabat sejati. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersuka cita bagi jemaat yang mengalami pertambahan usia dan mengalami berbagai-bagai berkat Tuhan. Selamat bersuka cita bagi jemaat yang terlibat dalam mendukung pelayanan minggu ini, maupun di minggu yang lalu melalui persembahan materi, tenaga, dan talenta, dan tugas pelayanan lainnya. Warta jemaat untuk Minggu 26 Juli 2020, kita mulai dengan penjelasan tentang pelaksanaan ibadah hari Minggu. Memasuki adaptasi kebiasaan baru
Maka mulai minggu ini, tanggal 26 Juli 2020, ibadah minggu dilaksanakan di gedung gereja selama 4 kali ibadah, yaitu jam 6, jam 10, jam 3, dan jam 7. Video tutorial ibadah telah disebar ke anggota jemaat dan mohon untuk jemaat mengikuti sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kalau tidak ada halangan, akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah di Gereja Paukondula Saudara Nathaniel Padaunan, putra dari pasangan Bapak Julius Rande dan Ibu Maria, dengan Saudari Febriani Kalatiku Saranga, putri dari pasangan Bapak Gideon Tandai Saranga dan Ibu Ruth Ruruk Pakambanan, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus pukul 10 pagi. Kalau tidak ada halangan, akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah kudus Saudara Yanto Patilang dengan Saudari Sumri pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 pukul 10 pagi. Dalam ibadah pemberkatan ini juga akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi atas Saudari Sumri. Yang selanjutnya telah dibuka kelas katekisasi tahun ajaran 2020-2021. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Juli 2020. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor Gereja Paukondula. Yang selanjutnya, informasi dari bidang diakonia untuk membantu saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan sebagai akibat dari COVID-19, maka dibuka posko peduli kasih di Gereja Paukondula. Diharapkan partisipasi dari anggota jemaat dengan memberikan bantuan berupa uang ataupun bahan pokok lainnya. Warta jemaat yang terakhir, anggota jemaat yang berpindah alamat, Kepala Keluarga Paulus dari alamat lama di Jalan Gambas kelompok 1 bawah, pindah ke One-One kelompok 4 timur. Demikian warta jemaat kita untuk Minggu 26 Juli 2020. Kita akan masuk dalam ibadah. Saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Dan singers akan melakukan Kidung Jemaat 364. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji Tuhan itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya
dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari Mazmur 105, ayatnya yang pertama. Umat Tuhan, mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini datangnya dari Tuhan Pencipta semesta, yang tetap setia memelihara ciptaannya. Anugerah, salam, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di kediaman masing-masing, firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing bagi kita di saat ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 37. Surat Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 37, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, kita sambut nas pembimbing ini dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 46, bait yang pertama, besarkan nama Tuhan. Silahkan duduk. Marilah dengan rendah hati kita membawa dan membuka kehidupan kita di hadirat Tuhan. Kita mengakui segala kelemahan, keterbatasan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami,
kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 28 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni dosa dan kesalahan kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita memuji Dia dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 36, bait 1 dan baitnya yang keempat. Aku pulih
Mari umat Tuhan kita berdiri. Dalam keyakinan dan pengharapan bahwa Allah telah mengampuni kita, maka kita pun harus bersedia hidup dalam di
Di pagi ini Tuhan, kami diperkenankan oleh-Mu untuk beribadah di gedung gereja bersama dengan saudara seiman dan juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang beribadah di kediaman masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah ini. Dan sesaat lagi kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sebab kami manusia berdosa. Kami tidak mampu menyelami kekayaan firman-Mu jikalau Engkau sendiri tidak menuntun kami. Oleh karena itu ya Bapa, dalam kerendahan hati kami mohon, tenangkan segala suara di hati dan pikiran kami, agar kami dapat berkonsentrasi untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga ketika kami kembali dari rumah Tuhan ini, ketika kami telah selesai beribadah, kami diberkati Tuhan oleh firman-Mu, dan kami siap menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunkan segala salah dan dosa kami, dan dengarkanlah permohonan kami ini yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Mari kekasih-kekasih Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kita baca dengan hati di tempat kita masing-masing. Saya akan baca dari mimbar ini untuk kita semua. Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33 dan Matius pasalnya yang ke-13 ayat 44 sampai dengan 52. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44 sampai 52. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang mendengar sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, ada 7 perumpamaan Tuhan Yesus
yang disampaikan dalam pasal 13 ini perihal kerajaan surga. Dan dalam bacaan kita secara khusus ada 4 perumpamaan. Tema yang akan menjadi perenungan kita di pagi ini adalah Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bapak Ibu umat Tuhan, dalam bacaan kita secara khusus dalam ayat 31 dan 32, kerajaan surga yaitu kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus seumpama dengan biji sesawi. Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang biji sesawi untuk menggambarkan tentang kehadirannya, yakni kerajaan surga di bumi. Biji sesawi adalah benih yang terkecil dari segala benih. Kira-kira ukurannya 1 mm dan beratnya 1 gram. Kira-kira seperti itu. Kecil sekali. Namun setelah biji sesawi ini bertumbuh, tingginya bisa mencapai 3 meter. Dan bahkan dikatakan dalam firman Tuhan bacaan kita, ia menjadi pohon tempat berteduh dan bersarang bagi burung-burung di udara. Melalui perumpamaan biji sesawi ini Tuhan Yesus mau mengatakan kepada para murid secara khusus dan orang-orang yang mendengarnya pada masa itu bahwa kerajaan surga atau Yesus Kristus, kehadiran dan karya pelayanannya terlihat kecil, sederhana, dan terkadang diremehkan, dianggap sebuah kebodohan. Namun hal yang kecil itu, hal yang sederhana, hal yang terkadang diremehkan dan dianggap kebodohan, mengubah kehidupan dan menyelamatkan jiwa. Kalau kita perhatikan bacaan awal dari pasal 1 sampai 12, kita akan menemukan bagaimana kehadiran Tuhan Yesus dianggap sebagai sebuah perlawanan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bacaan kita tadi di awal di Yohanes 3 ayat 16 dan 17 dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa di dalam Kristus barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan menerima keselamatan yang dikaruniakan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Bahkan lebih lanjut Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24 dikatakan di sana, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi dunia, kehadiran dan karya Tuhan Yesus kecil dan sederhana. Namun pribadi itu berkuasa mengubah sejarah kehidupan saudara dan saya. Kehadirannya menyelamatkan jiwa kita. Bagi kita semua yang datang dan berlindung kepadanya. Kuasa dan karya Allah mengubah yang kecil, sederhana menjadi besar dan bernilai. Saudara kekasih-kekasih Tuhan, melalui ayat bacaan kita, saya mau katakan begini. Kerajaan Allah atau kehadiran Allah dimulai dan hadir dengan hal-hal yang kecil dan sederhana.
Jangan pernah menilai berkat Allah, berkat Tuhan dari hal-hal yang besar dan spektakuler. Sebab mujizat, berkat, dan karya Tuhan juga terjadi dan kita alami, nikmati melalui hal-hal yang kecil dan sederhana. Contoh, setiap hari kadangkala pikiran kita terfokus pada nilai material. Berapa berkat yang saya dapatkan dari Tuhan hari ini? Berapa uang yang saya dapatkan hari ini? Tapi kita terkadang lupa bahwa berkat-berkat Tuhan jauh lebih besar dari nilai yang kita perhitungkan. Kesehatan, kesempatan, kekuatan, sukacita, berjumpa dengan orang-orang yang menguatkan kita, itu juga adalah bentuk kehadiran Allah yang memberkati saudara dan saya. Oleh karena itu, mari bersyukur atas itu semua. Jangan kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah dapat gaji yang besar. Jangan kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita sudah naik jabatan. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan ketika kita masih dimampukan untuk menikmati kehidupan ini. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk berkarya dan melakukan semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami kerajaan surga atau kehadiran Kristus hanya dimungkinkan jika kita merendahkan diri dan menjadi kecil di hadapan Allah. Sebab ketika kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan sulit untuk merasakan karya dan kuasa Tuhan. Setiap perkara yang besar dari Allah dimulai dari perkara kecil dan sederhana. Karena itu setialah dalam hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil, yang kadangkala tidak dinilai oleh manusia, yang tidak dianggap dan terkadang diremehkan. Sebab justru dari hal-hal yang kecil itu, perkara-perkara yang kecil itu, Tuhan hendak mengubah kehidupan kita untuk menyambut, untuk menikmati perkara-perkara yang besar. Lukas pasal 16 ayat 10 dikatakan di sana, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Demikian Bapak Ibu Saudara. Lalu dalam ayat 33 Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang lain yang berbeda tetapi serupa. Perumpamaan itu tentang ragi. Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga, kehadirannya seumpama dengan ragi. Di Palestina, Bapak Ibu Saudara, ragi ini bukan seperti yang kita pahami di Indonesia. Ragi ini adalah adonan roti fermentasi yang telah disisihkan dari pembuatan roti sebelumnya, sehari sebelumnya. Roti yang akan dibuat, dibakar, disisihkan sedikit untuk kemudian digunakan sebagai ragi pada pembuatan selanjutnya. Ragi ini dicampur bersama dengan tepung untuk membuat roti yang beragi. Ragi ini sedikit saja diberikan untuk 3 sukat tepung yang dicampur dengan air. 1 sukat ini kira-kira ukurannya 12 liter, Bapak Ibu. Jadi kalau 3 sukat berarti 36 liter kira-kira demikian. Walaupun sedikit,
namun ragi mampu membuat seluruh tepung menjadi kamir. Ini menggambarkan kepada kita sekalian dan para murid pada masa itu bahwa kehadiran kerajaan surga yang kecil, yang sederhana, mampu mengubah kehidupan setiap orang menjadi bernilai, mampu mempengaruhi. Berbeda sedikit saja dengan biji sesawi. Prinsip perumpamaan, kedua perumpamaan ini sama. Namun hal yang berbeda adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah hadir di bumi bukan karena kehendak dan rencana manusia, melainkan semata kasih karunia Allah. Gambaran dari biji sesawi. Pertumbuhan sesawi dipengaruhi oleh faktor dari luar, yaitu kasih karunia Allah. Mengalami kerajaan surga, mengalami kehadiran Allah, mengalami persekutuan dengan Allah bukan karena usaha manusia, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi juga bahwa kerajaan Allah, kehadiran Allah, persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus hanya bisa dinikmati ketika kita bersedia untuk diubah, dan pengaruh ini berasal dari dalam, seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Kesediaan untuk dibentuk, kesediaan untuk diubah oleh Allah, itu juga sangat mempengaruhi bagaimana setiap kita orang percaya mengalami kehadiran Allah. Di satu sisi, kuasa dan kasih Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun, berkuasa atas segala sesuatunya semata-mata karena kehendak dan kasih karunia Allah. Tetapi di sisi yang lain, respon yang benar, kesediaan hati dan hidup untuk dibentuk dan diubah oleh Tuhan, itu juga sangat mempengaruhi bagaimana persekutuan bersama dengan Allah itu tercipta dan terbina secara terus-menerus yang mengubahkan kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam ayat selanjutnya, ayat 44 sampai 46, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang lain. Di sana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Kita perhatikan, kerajaan surga dijelaskan Tuhan dalam perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dalam ayat 44 disebutkan di sana bahwa harta terpendam itu ditimbun atau dipendam dalam lubang. Orang Yahudi menyembunyikan harta mereka di ladang dengan menggali lubang dan menimbunnya. Tidak seorang pun tahu kecuali sang pemilik. Sehingga ketika sang pemilik meninggal, harta itu terpendam bersama dengan sang pemilik sampai ditemukan harta itu. Lalu datanglah seorang pekerja yang secara tiba-tiba menggarap tanah dan menemukan harta itu. Ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, ayat 44 ini bagian B. Dikatakan di sana, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Karena ia menemukan harta terpendam ini, karena ia merasa sangat bersukacita, sehingga ia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang dan sekaligus memiliki harta yang ada di ladang itu. Ini hampir sama dengan mutiara yang berharga pada bacaan selanjutnya. Yang mau dikatakan Tuhan Yesus ini kepada kita maupun juga kepada para murid, bahwa persekutuan dengan Tuhan
menuntut pengorbanan yang besar. Mutiara yang berharga, bernilai tinggi, harta terpendam hanya bisa dimiliki ketika kita menganggap, menilai bahwa persekutuan dengan Tuhan itu sangat berharga. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada banyak kita yang menilai persekutuan dengan Tuhan dengan materi. Ada banyak kita yang enggan untuk mengorbankan kehidupan kita, mengorbankan waktu kita, karena kita merasa bahwa apa yang kita miliki ini lebih berharga dari persekutuan dengan Tuhan. Tapi tidak dengan bacaan kita saat ini. Kerajaan surga hadir dan dialami. Dapat saja berbeda cara dan prosesnya. Ada orang yang lahir menjadi Kristen, seperti mendapatkan harta terpendam, tiba-tiba mendapatkan kemuliaan, berkat. Ada orang Kristen yang lahirnya Kristen, tetapi ada orang yang harus berupaya mencari kebenaran, belajar dalam waktu yang panjang, kemudian mereka menemukan kasih dan anugerah, kebenaran dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Hanya berbeda cara dan prosesnya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana merespon, bagaimana kehadiran Tuhan itu direspon dengan sungguh-sungguh. Nilai hubungan persekutuan dengan Allah sangat menentukan perjalanan kehidupan. Pribadi yang menilai bahwa persekutuan dengan Tuhan itu segala-galanya, sangat penting dan berharga, maka ia akan dengan rela, ia akan dengan sukacita mengorbankan segala kehidupannya, mengorbankan segala miliknya untuk dipakai oleh Tuhan, untuk mengalami persekutuan bersama dengan Tuhan. Sebab ia merasa bahwa hidupnya tidak akan bernilai tanpa kehadiran Tuhan dalam dirinya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sudah sejauh mana kehidupan kita mencerminkan nilai persekutuan dengan Tuhan? Sudahkah hidup kita, usia kita berbanding lurus dan sejajar dengan kehidupan spiritual kita? Atau jangan-jangan kita menjadi jemaat di Korintus yang nilai spiritualnya tidak berbanding lurus dengan usia kehidupan bergereja. Jemaat yang sudah lama dibangun, tetapi orang-orang yang ada di dalam jemaat itu tidak menunjukkan karakter sebagai jemaat yang sudah dewasa. Perselisihan, pengkotak-kotakan, keakuan, keegoan, itu menjadi ciri dari jemaat yang tidak dewasa. Oleh karena itu, mari kita merenungkan kehidupan kita. Sebab kehadiran Allah, kerajaan surga, Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan bisa kita alami, tidak akan bisa kita nikmati. Persekutuan dengan Tuhan itu tidak akan bermakna baik dan berkualitas jika kita tidak menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Matius pasal 16 ayat 24 dan 25 menyatakan kepada kita. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini hal yang kedua yang perlu untuk kita renungkan terkait perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 47 sampai 52, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang lain, yakni tentang pukat. Pukat atau jaring dipakai untuk mengumpulkan berbagai jenis ikan, menjala. Sesudah pukat ditarik ke pantai, maka orang-orang atau nelayan akan memisahkan ikan yang baik dengan ikan yang tidak baik sesuai dengan hukum Taurat. Imamat pasal 11 ayat 9 sampai 10. Jadi ikan-ikan yang tidak boleh dimakan akan mereka buang kembali. Ikan yang bisa untuk dimakan mereka akan simpan, mereka akan taruh di bak penampungan ikan. Perumpamaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengatakan kepada murid-muridnya dan orang-orang pada zaman itu, bahkan untuk kita sekalian, bahwa kasih karunia Allah terbuka untuk semua orang. Kasih karunia keselamatan terbuka bagi siapapun juga, dan universal. Siapapun saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, maka kasih karunia itu terbuka bagi saudara. Di sisi yang lain, gereja pun tidak boleh tertutup. Gereja harus terbuka, masuk di dalam lini-lini bagian-bagian masyarakat. Gereja bukan hanya gedungnya, tetapi orangnya. Kita harus terbuka, kita harus menyebar ke dalam dunia ini, tetapi tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita hampir sama dengan ikan yang dijala. Kehidupan dalam proses penantian untuk masa akhir kedatangan Tuhan Yesus kembali dipertaruhkan, diuji. Sejauh mana penantian kita mencerminkan kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita adalah ikan yang akan dibuang, tidak layak karena tidak bisa dimakan. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali, ketika para malaikat mulai memisahkan antara yang jahat dan yang baik, kita tergolong pada orang-orang yang jahat. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan diri kita. Mari berdoa dan berjaga-jaga, supaya ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita didapati menjadi orang-orang yang layak di hadapannya, benar sesuai dengan pertimbangan Tuhan, bukan pertimbangan manusia diri kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini ada banyak kekayaan firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Tetapi paling tidak ada 3 hal yang perlu untuk kita merenungkan di sepanjang minggu ini. Yang pertama, bahwa kasih kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, corona sekalipun. Ketika kami berkunjung kemarin, ada banyak orang tua yang masih trauma. Bahkan karena trauma, pikirannya terganggu, sakit pada bagian tubuhnya. Oleh karena itu saya mau katakan saat ini kepada mama-mamaku, bapak-bapakku, ibu-ibuku, bahkan anak muda yang masih terguncang karena corona, jangan khawatir dan takut. Mari mulai langkah kecil bersama dengan Tuhan. Mari hadapi ketakutan kita bersama dengan Tuhan. Sebab kuasa Tuhan mengalahkan segala sesuatunya, termasuk corona. Tapi di sisi lain kita pula perlu waspada, menjaga diri, menjaga orang lain untuk tetap sehat dan kuat.
Mari alami karya Kristus dalam hidup kita. Mari hadapi setiap persoalan bersama dengan Tuhan, sebab selalu ada jalan keluar ketika Tuhan bekerja bagi kita. Yang kedua, dan juga penting, kasih Tuhan hanya bisa kita alami ketika kita memberi diri dipakai Tuhan. Singkirkan pikiran-pikiran kita, singkirkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita harus merendahkan diri. Kita harus menjadi kecil di hadapan Tuhan, supaya Ia menjadi besar atas kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, proses sangat menentukan. Kita harus setia sampai dengan akhirnya, supaya kerajaan surga itu tetap menjadi bagian kehidupan kita. Kita harus taat tetapi setia. Kita harus mematuhi kehendak Tuhan tetapi juga dalam ketekunan. Biarlah hari kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kasih dan kuasa Tuhan tidak terbatas. Ia bekerja di sepanjang sejarah kehidupan kita. Tetapi kita pun juga harus terlibat aktif di dalam mengemban peran yang Tuhan percayakan untuk kita kerja. Mari menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan dengan terus mengandalkan Tuhan, dengan terus setia pada perkara-perkara kecil, dengan terus tekun setia melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Supaya dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi besar dan bernilai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan, di balik masker ini masih ada senyum ya Bapak Ibu sekalian. Dan Allah dimuliakan, kita semua senantiasa diberkati atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya kepada kita sekalian, baik itu jemaat yang ada di gedung gereja maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Dan bersama dengan persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, saya mengajak sedang jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam persembahan syukur saat ini, dan ada beberapa hal sesuai dengan protokol yang perlu kita pahami bersama. Kami sampaikan bahwa untuk menjalankan atau memberikan persembahan hari ini, kita akan dipandu oleh rekan-rekan majelis, yaitu baiklah kita nanti akan maju ke depan sesuai dengan deretan kursi, sebut saja kolom 1, 2, 3, dan 4, seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, bahwa yang pertama maju atau berdiri dari kursi untuk membawa persembahan ke depan adalah kolom 1 dan 3, kemudian setelah itu selesai akan disusul oleh kolom 2 dan
Yang terakhir adalah kolom 4. Begitupun keluarnya dari kursi atau bangku, diharapkan jemaat boleh keluar dari arah kanan, kemudian memutar setelah memberikan persembahan, silakan masuk dari arah kiri kursi yang kita tempati. Baik, sambil persembahan dijalankan, kita dipandu oleh firman Tuhan. Kita dibimbing oleh firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 17a. Firman Tuhan berbunyi, "Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas." Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 287B bait 1-3. Sekarang beri syukur. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, bait yang kedua. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Bait yang ketiga kita nyanyikan, muliakan Allahmu yang tiada terbandingi. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh, Ditaka Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa syukur. Ada beberapa hal yang akan bersama-sama kita gumuli dan doakan. Pertama, perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia dan secara global. Kemudian kita bersyukur juga atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita juga akan berdoa pemberlakuan new normal serta penanganan kasus penularan COVID yang masih meningkat di beberapa daerah atau wilayah. Kemudian kita juga berdoa untuk persekutuan umat di berbagai tempat, gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang masih mengalami pergumulan
karena banjir bandang yang terjadi di Mamasa, Luwu Utara, dan daerah-daerah lainnya. Kita juga berdoa untuk pemerintah kita, pemimpin kita, dan para relawan yang terus melayani, tim medis, Satgas atau Satuan Tugas COVID-19, dan penderita COVID, serta keluarga-keluarga yang berduka karena meninggalnya anggota keluarga mereka. Kita berdoa secara khusus untuk gereja POUK Jemaat Wawondula, pekerjaan dan usaha jemaat-jemaat kita, saudara-saudara kita, pertumbuhan dan pendidikan anak-anak, para lansia, janda, duda, yatim piatu. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan, jemaat-jemaat, saudara-saudara yang memberikan persembahan syukur untuk menunjang pelayanan gereja. Kita juga berdoa untuk penyelenggaraan ibadah hari Minggu, baik yang dilakukan di gereja maupun di rumah-rumah. Selanjutnya penyelenggaraan ibadah rumah tangga di masing-masing keluarga. Kita juga berdoa untuk persiapan pelayanan ibadah pemberkatan nikah, baik tanggal 1 dan tanggal 4 Agustus. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, saudara-saudara kita yang dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah. Nyonya Yohanes Batupapan di Toraja, orang tua dari Yohanes Bella di rumah, orang tua dari keluarga Sakaria Pabunta di Toraja, anak dari keluarga Marten Upa di rumah, orang tua dari keluarga Nesi Batuki di Sulawesi Tengah, orang tua dari Nyonya Freddy Alolangi di rumah, Risa, cucu dari keluarga Peter Ponganan, orang tua dari Bapak Amanur di rumah, Ibu Maria Sule di rumah, ponakan dari keluarga Marten Sampe di Rumah Sakit Wahidin Makassar, orang tua dari Bapak Sandi Lakoni di Morowali, Nyonya Suleman Rombe di rumah, orang tua dari keluarga Enos Lulung di Malaysia dan di Toraja, orang tua mertua dari keluarga Marten Sake di Toraja, Ibu Damaris Sandapakan di rumah, saudara dari Ibu Damaris Luna di Toraja, Ibu Aldolfina Maganggai di rumah, Lewi, anak dari keluarga Daud Songli di rumah, Ibu Albertin atau Nyonya Daniel Panggalo di rumah, Ibu Marta Yakub yang sampai di rumah, Nyonya Nikodemus Tana di rumah, Bapak Herman Passa di rumah, saudara dari Nyonya Yohanes Bintan di rumah, Ibu dari Bapak Yoel Patusibilang yang sakit dan dirujuk dari Sorong ke Makassar, Bapak Budi Akolo di Rumah Sakit Wotu, Bapak Alfius Leta di rumah, Delvi, anak dari keluarga Markus Malaga di rumah, yang dalam proses pemulihan, anak dari Bapak Samuel Bancong, Bapak Tomboloy, Nenek Merlin Nelson, anak dari keluarga Yohanes Pabendanan, Nyonya Samuel, Ibu dari keluarga Hartugus Sandalinggi, Klianta, anak dari keluarga Yohan Lupi, Bapak YK Paluaran, Bapak YK Datuan, Bapak Markus I, Nyonya Lukas Duma, Ibu Esther atau Nyonya Matius Masiman, ponakan dari Ibu Since Palinggi, Nauli, anak dari keluarga Binsardo Pardede, orang tua dari Bapak Yepsan Lamban, Bapak Yusuf ST, Nyonya Benyamin Munda, Ibu Ludia Linggi Alo, orang tua dari Ibu Herlina Tandapai, Bapak John Rante Takdung, Nyonya Thomas Sandalinggi, Bapak Daniel Kala, Ibu Yohanes R. Papang, anak dari keluarga Hendrik Mendila, Bapak Yunus Bianto, orang tua dari keluarga Wilson Tandirapa di Makassar. Kemudian kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang menjalani perawatan khusus karena terpapar COVID-19. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berduka, keluarga Franky Rani atas meninggalnya orang tua mertua di Toraja, keluarga Cornelius Barung berduka atas meninggalnya tante di Toraja. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita satukan hati, mari kita berdoa dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Tolonglah kami untuk melakukannya dengan sepenuh hati, dan kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menerjemahkan
bagi kami pribadi lepas pribadi, hingga kami memahami dengan lebih dalam, lebih kaya firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Bapa, saat ini kami bersehati bersama dengan keluarga, saudara-saudara kami, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di kediaman masing-masing, untuk menaikkan doa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk situasi kondisi yang masih terus terjadi terkait pandemi COVID-19, baik yang ada di Indonesia maupun secara global. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memelihara kami semua, namun kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah pandemi ini boleh cepat berlalu. Tuhan, kami boleh melaksanakan kembali tugas dan tanggung jawab kami, kebiasaan kami seperti waktu yang lalu. Tuhan, kami mohon dalam kebersamaan dengan seluruh saudara, biarlah kasih Tuhan boleh memampukan kami untuk melewati ini semua, dan jikalau Tuhan berkenan, kasih Tuhan menghindarkan kami dari bahaya terpapar virus corona, dan kami terus dipelihara dalam kasih dan perlindungan dari Tuhan Allah Bapa di sorga. Bapa, kami berdoa untuk pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru melalui himbauan-himbauan pemerintah yang kami dengar dan kami lihat. Mari Tuhan berkati kami sebagai pribadi, keluarga, persekutuan maupun anggota masyarakat untuk terlibat berkontribusi aktif dalam pemberlakuan tatanan baru. Meskipun kami telah memasuki adaptasi kebiasaan baru, tetapi tolonglah kami dengan hikmat-Mu untuk tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan dan aturan pemerintah. Bapa, kami berdoa untuk penanganan kasus penularan COVID yang masih meningkat signifikan, secara khusus di Luwu Timur, di Kecamatan Towuti, di mana kami ada. Tuhan, berkati para pemimpin kami, tim relawan, gugus tugas, maupun juga saudara-saudara kami yang terpapar. Biarlah dalam kebersamaan kami terus mendukung, menopang, memperhatikan, hingga pada saatnya nanti Tuhan wabah ini boleh berlalu dan kami kembali hidup dalam kebiasaan, dalam kehidupan yang normal seperti sedia kala. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk persekutuan umat di berbagai tempat. Kami dimampukan untuk saling menopang, saling menolong satu akan yang lain. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Masamba secara khusus, Luwu Utara, dan daerah lainnya yang pada waktu yang lalu mereka mengalami bencana banjir bandang. Tuhan, pulihkanlah kehidupan saudara-saudara kami, mampukanlah mereka untuk bertahan dalam hal ini, dalam ujian ini, melewati persoalan ini dengan baik. Dan kami percaya kasih Tuhan akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan saudara-saudara kami di sana. Bapa, kami berdoa juga secara khusus untuk jemaat-Mu di Pauk Wawandula dalam pekerjaan dan usaha setiap umat Tuhan. Kekasih-kekasih kami yang bekerja dari hari ke hari dalam usaha tanggung jawab mereka, mari Tuhan hadir, memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap umat-Mu untuk bekerja dengan baik, setia, bertanggung jawab, hingga semua hal yang kami kerjakan dan usahakan berhasil bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan anak-anak kami, pendidikan mereka, mulai dari tingkat SD sampai perkuliahan, secara khusus di masa-masa ini ketika mereka belajar dari rumah, menggunakan fasilitas via handphone, laptop, via online. Mari Tuhan mampukan anak-anak kami untuk terus bersemangat belajar, hingga dalam situasi yang aman mereka boleh kembali ke sekolah, belajar dan beradaptasi. Mari Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan kepada anak-anak kami untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh, hingga apa yang diberikan kepada mereka melalui guru-guru mereka dapat mereka serap dan mereka ikuti dengan baik.
Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami, lansia, janda duda, dan yatim piatu. Tuhan, berikan kebahagiaan sukacita kepada orang-orang yang kami kasihi ini, dimanapun mereka berada, hingga dalam masa tua, dalam kesendirian mereka sebagai janda duda, mereka tidak merasa kesepian, karena kasih Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dan kami hadir untuk menopang, mendukung, mengasihi dan melayani mereka. Bapa, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang bersukacita di sepanjang minggu ini, oleh karena pencapaian berkat-berkat Tuhan yang mereka rasakan, baik melalui hari ulang tahun kelahiran, perkawinan, berhasilan dalam usaha, kenaikan jabatan, kelahiran anak, mendapatkan pekerjaan, sembuh dari penyakit, dan lain sebagainya. Kami mensyukuri kasih Tuhan bagi kehidupan saudara-saudara kami, dan kami memohon kiranya kasih Tuhan yang sama juga tetap mengawal kehidupan saudara-saudara kami di masa yang akan datang, hingga dalam luapan syukur mereka juga boleh mempersembahkan hidup milik mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan syukur mereka, yang meluangkan waktu, tenaga, pikiran mereka untuk menunjang persekutuan pelayanan di jemaat Tuhan ini. Kami percaya Tuhan bahwa jerih lelah mereka, persembahan syukur mereka, persembahan syukur umat-Mu berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang mereka berikan tidak menjadi sia-sia, karena kasih Tuhan yang melimpah bagi mereka akan terus memberikan berkat yang baru, yang terus mencukupkan, memelihara kehidupan saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan untuk penyelenggaraan ibadah hari Minggu, baik yang dilakukan di gereja maupun di rumah. Mari Tuhan juga bekerja menuntun para pelayan Tuhan, umat-Mu, agar peribadahan ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk penyelenggaraan ibadah rumah tangga di masing-masing keluarga, baik secara virtual atau online maupun juga secara tatap muka. Mari Tuhan sertai berkati. Kami berdoa untuk persiapan pelayanan ibadah pemberkatan nikah tanggal 1 dan 4 Agustus mendatang. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang telah menyatakan komitmen mereka, calon mempelai. Biarlah kasih Tuhan memberkati segala persiapan yang sedang mereka persiapkan. Hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang juga ikut terlibat dalam pelayanan ini, kasih Tuhan menyertai dan memberkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit, di rumah, maupun saudara-saudara kami yang sedang dipulihkan. Mari Bapa, kasih Tuhan menopang saudara-saudara kami, menyembuhkan mereka dimanapun mereka ada saat ini, baik yang telah kami sebutkan maupun yang ada di dalam hati kami. Tuhan mendengar, Tuhan beracara, memberkati setiap upaya perawatan yang diberikan kepada saudara-saudara kami, hingga mereka boleh disembuhkan, dipulihkan oleh kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga sedang melaksanakan perawatan khusus karena terpapar COVID-19. Tuhan juga menyertai mereka, hingga mereka dikuatkan dalam iman dan imun, dan pada saatnya nanti mereka boleh dinyatakan sehat, sembuh, dan dapat beraktivitas kembali. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami percaya kasih Tuhan, penghiburan yang sejati akan terus dirasakan saudara-saudara kami yang berduka. Tuhan tolong kuatkan mereka untuk terus berharap bersandar pada pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Rencana, ibadah, penghiburan, pelepasan, pemakaman, Tuhan juga beracara hingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan seluruh pelayan yang bertugas pada hari ini. Kasih Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Dan ketika kami boleh pulang dari rumah Tuhan ini, kami boleh mengakhiri ibadah ini, mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Bapa. Lalu dengarkanlah doa kami ini yang kami bawa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 410 bait 1 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Karena itu arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sebagai lagu penutup dalam ibadah kita pada saat ini, marilah kita melakukan Mazmur 119 ayatnya yang pertama. Firman
Demikianlah ibadah kita Minggu 26 Juli 2020. Tuhan kiranya memberkati kita sepanjang kehidupan kita 1 minggu ke depan.